Selamat pagi saudara-saudari. Kita bertemu lagi selepas perayaan Hari Paskah kemarin. Hari ini kita mulakan hari yang baru dengan melihat satu lagi janji Alkitab yang kita akan ambil daripada Mazmur pasal 30 ayat yang ke-6. Tapi kalau di bagian Chinese 就是诗篇第30篇第5节 Psalms 30 verse 5. Tapi di bahagian kalau penterjemahan Indonesia itu adalah Mazmur pasal 30 ayat yang ke-6. Jadi Mazmur itu kadang-kadang begitu ya, dia lebih satu dia mengira apakah tajuk itu. Dan sebab kalau Cina sama Inggeris ada 5 ayat ke-5, tapi di bahagian di bahasa Indonesia dia adalah ayat yang ke-6. Mazmur pasal 30 ayat ke-6. Sebab sesaat saja dia murka, tetapi seumur hidup dia murah hati. Sepanjang malam ada tanggisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Ini sorak-sorai adalah satu penterjemahan juga yang mengatakan bersukacita atas seseorang yang di mana dia mengalami tanggisan, dukacita, kesengsaraan, penderitaan. Saya tidak pasti adakah anda pernah menangis ataupun sedih atas sesuatu perkara lebih daripada satu malam. Ada yang sebab kehilangan orang kesayangan mereka, ataupun ada sesuatu yang menyedihkan mereka, sampai pun kalau ada binatang kesayangan mereka yang mati, mereka pun menangis. Saya pernah ada satu kawan yang menangis atas anjingnya yang mati. Dia menangis selama 2 minggu. Itu luar biasa. Tapi bukannya salah kan, tidak, tapi itu memang kita harus menerima kenyataan begitu. Daripada perasaan yang ada atas sesuatu perkara yang menyedihkan, ia adalah orang bilang okey untuk kita menangis. Saya pernah di mana dalam keadaan yang tertekan, tidak sampai menangislah, tapi dalam keadaan yang sedih untuk satu jangka waktu yang agak panjang. Terutama kalau malam tu kadang-kadang hilang, tidak dapat tidur dan nyenyak sebab tekanan, sebab hal-hal yang tertentulah yang menyedihkan, dan juga kadang-kadang hal-hal yang merampas sukacita itu. Sebab pikir-pikir kenapa itu terjadi, kenapa ini terjadi. Itu kita harus yakin bahawa dalam keadaan itu Tuhan bukannya datang bilang okey jangan menangis, berdiri saja, ada iman, jangan menangis, okey punya, percaya kepada. Tidak, dia datang, saya percaya dia menyertai kita. Dia mungkin bukan saja dia tahu atas perasaan kita, tapi saya percaya dia ada di sana untuk menghiburkan kita. Sampainya waktunya kita dapat menerima ayat-ayat daripada Tuhan akan datang dan meneguhkan sekali lagi iman kita, harapan kita. Dan itu yang membuat seperti Mazmur sendiri mengatakan, dari menjelang pagi, waktu pagi kita dapat bersorak-sorai lagi. Itulah yang saya percaya satu janji yang sangat penting untuk kita buat waktu ini, terutama bagi anda yang dalam keadaan yang tertekan. Apa saja, saya rasa ini bukannya satu perkara yang baru. Sebab seperti Mazmur ini mengatakan sesaat saja dia buka, tapi seumur hidup dia murah hati. Mungkin ini adalah salah satu daripada penderitaan, kesengsaraan ataupun dukacita yang anda alami untuk sesaat ini. Tapi seumur hidup kita lihat Tuhan begitu baik bagi kita. Kalau kita dapat berubah melihat betapa baiknya Tuhan, betapa banyaknya kasih karunia-Nya dalam hidup kita, pastinya kita dapat bersorak-sorai lagi menjelang pagi. Amin. Jadi saya mentolong kita semua untuk melihat janji ini dengan keyakinan bahawa Tuhan di sana memang dia, ataupun pastinya dia memberikan kita
anugerah untuk bersolat-solai lagi, ya. Jadi sangat penting untuk kita buat demikian dan ada yakin atas janji begitu, supaya tiap-tiap hari kita bangun. Bukannya saya bukan bilang besok kau bangun hilang masalah, tidak. Masalah itu mungkin tetap berada di sana, tapi kita dapat menghadapinya dengan satu sikap yang lain sudah. Kalau kita menangis, kalau kita sedih saja, kita tidak nampak apa yang Tuhan boleh lakukan kepada kita, keesokan itu tetap buram. Orang bilang suram, mendung. Tapi kalau kita berubah dan yakin bahwa ini akan datang kepada kita, besok waktu kita bangun, kita dapat bersolat-solai, kita akan menghadapi masalah itu dengan yakin, dengan harapan, dengan satu kepercayaan bahwa Tuhan ada di sana. Amin. Kita tidak perlu mengalaminya ataupun menghadapi masalah itu bersendirian. Itu pentingnya untuk kita tahu bahwa janji ini adalah untuk semua orang, terutama bagi anda yang dalam keadaan yang sedih, yang tukar cita buat waktu ini. Amin. Jadi saya menolong kita semua untuk menghadapi apa saja masalah dalam hidupmu dengan janji daripada ayat ini. Taunya, walaupun ada sesaat itu ada masalah, tapi seumur hidup ni Tuhan sudah begitu baik bagi kita. Saya tahu COVID-19 ini hanya dalam 1 tahun dia seolah-olah telah membinasakan, menghancurkan manusia, yang sudah beribu-ribu tahun sejarahnya. Lihat kembali apa yang terjadi dalam sejarah itu. Bukankah banyak bencana, apa saja kau namakan, ada di sanalah, penyakit. Tapi orang yang percaya kepada dia tetap dapat bersolat-solai, sebab kita tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Jangan biarkan 1 tahun ni, masalah dalam 1 tahun ni yang seolah-olah dia telah dapat menghancurkan harapan kita di dalam Tuhan. Tuhan tetap di sana. Ubah sikapmu, bahwa dalam waktunya menjelang pagi, Tuhan memberi kita satu anugerah untuk bersolat-solai. There's a joy in the morning. Amin. Itulah sebab kalau anda buat renungan pada awal pagi, membaca Alkitab, datang kepada Tuhan dan doa, lain tu hidupmu akan lain. Dia akan mengubah sikapmu, mengubah perasaanmu untuk menghadapi hari yang baru ini. Amin. Jadi saya menolong kita semua, tetapkan ini hari Paskah sudah selesai. Kita memulai satu perjalanan baru untuk menuju kepada Pentakosta, dan seterusnya kita akan lihat bagaimana gereja dibangunkan dan teruskan dalam pelayan yang dapat menyebar, mengisytiharkan Injil ke seluruh dunia. Jadi itu pun kita sudah mulai dalam Kisah Para Rasul. Jadi sangat penting untuk kita tetapkan ini dan tahu bahwa ini kalau kita hidup di dalam rencana Tuhan, pastinya okey. Amin. Tuhan memberkati. Ada hari yang baru, minggu yang baru, di mana kita tetap berjalan di dalam Tuhan sentiasa. Ya, kalau kita yang keluar bekerja dan sebagainya, harusnya kita berjaga baik-baik. Bukannya kita jaga diri, tapi kita jaga orang yang kita sayangi. Kalau kita bertanggungjawab atas kesihatan dan juga cara kita mengikuti SOP dan sebagainya, kita juga menjaga orang yang orang kesayangan kita. Amin. Ya, jangan terlalu khawatir, walaupun dalam keadaan sekarang kita dengar dari Tawau adanya merebak lagi, itu COVID-19, tapi tetap yang penting kita harus berjaga dia. Tapi salah satu nasihat yang saya mau berikan adalah kurangkan makan di kedai kalau bukan dalam satu keluarga. Sebab waktu kita makan di luar, di kedai kopi dan sebagainya, itu waktunya kita tanggalkan pelitup muka kita.
Jangan bilang, oh tak apa bah, kawan bah, kita tidak tahu. Itunya waktu yang paling bahaya, dan juga ada di rumah. Itu dua waktunya kita tanggakan pelitup makbuka kita. Selain daripada itu, kita saya percaya itu okey saja tu. Tapi itulah, kalau di kedai kopi, kalau ada pilihannya, jangan ke sana mengikut kalau itu bukan ahli keluarga. Jadi ini tolongan saya, bukan SOP ya, tapi tolongan saya itu akan mengurangkan terjangkit, peluangnya untuk kita terjangkit kepada virus ini. Okey, jadi Tuhan memberkati. Ada hari baru, seperti sentiasa saya katakan, kita jaga kita.